Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang Maha Murah dan Makasih, terima kasih atas penyertaan Tuhan sampai dengan detik ini ya Bapa. Antar kami sekarang akan melanjutkan pelajaran informatika, kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Berkati Pak Oscar yang membimbing kami, berikan kesabaran, tabah, dalam membimbing kami dari awal pembelajaran hingga boleh berakhir dengan baik, Bapak. Ini doa ini sampai kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dexter bilang Pak harus sabar dalam doa, Pak harus sabar. Jadi Pak mesti sabar betul-betul dengan hari ini. Jadi mau apa sih Pak harus sabar. Kan Dexter doa kasih Pak harus sabar. Ya, terima kasih Dexter sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sabar Pak cari dulu ya, Pak buka dulu PowerPoint-nya, perhatikan dan untuk intensi pernah tampilkan nanti. Untuk berpengerti ya, akan bertanya di awal sejauh mana teman-teman punya pemahaman tentang aplikasi PowerPoint. Ya, PowerPoint ini tidak asing lagi Pak rasa untuk teman-teman semua. Pasti di SMP sudah pernah mengenal atau dalam keseharian teman-teman juga sudah pernah yang namanya menggunakan aplikasi PowerPoint. Ya, semua sudah pernah pakai PowerPoint kau atau belum? Sudah. Ya. Sudah, Adi. Sudah. Nah, anak dek kumat. Jadi PowerPoint. Suatu program untuk mempresentasikan suatu data. Sebuah program aplikasi yang berfungsi untuk mempresentasikan kata atau data. Oke. Ada lagi yang lain? Mempermudah presentasi, Pak. Mempermudah presentasi. Oke, apalagi? Ada lagi toh? Karya presentasi, Pak. Aplikasi untuk mengolah karya presentasi. Dan aplikasi untuk mempermudah presentasi. Oke. Masih ada lagi? Masih ada lagi kok. Apa yang teman-teman ketahui tentang aplikasi PowerPoint ini? Ya. Ada mau rapat dengan yayasan, jadi Pak yang jadi host, jadi ini Pak kurikulum ada telepon Pak. Wakil siswa humas ada telepon Pak ya. Jadi itu menurut teman-teman tadi aplikasi PowerPoint ini aplikasi yang dapat membantu kita dalam melakukan sebuah presentasi. Ya, mempermudah dalam kita mempresentasikan sesuatu. Karena di situ sudah banyak sekali fitur-fitur, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan dalam aplikasi PowerPoint ini. Ya, kita bisa masukkan animasi, kita bisa membuat tombol-tombol seperti yang awal tadi Pak bilang untuk mempermudah atau untuk membuat PowerPoint kita lebih interaktif dalam pembelajaran. Salah satu contoh penggunaan itu dalam PowerPoint adalah membuat sebuah media pembelajaran. Ya, membuat sebuah media pembelajaran. Di situ teman-teman bisa masukkan video pembelajaran, kemudian bisa masukkan link-link yang mungkin bisa teman-teman mendapatkan informasi lebih. Ya, itu fungsi dari hyperlink seperti yang teman-teman sudah pelajari di awal pembelajaran. Ya, jadi untuk awal, ya apa itu Microsoft PowerPoint? Tadi teman-teman sudah jelaskan. Ya, teman-teman bisa lihat di sini aplikasi presentasi PowerPoint ini merupakan kegiatan penting dalam berkomunikasi. Suatu gagasan kepada orang lain dengan berbagai tujuan, misalnya untuk menarik audiens agar mereka membeli produk, menggunakan jasa,
untuk kepentingan lain. Ya, ini manfaat dari PowerPoint itu sendiri. Salah satu alat peraga yang dapat digunakan untuk mendukung presentasi adalah komputer atau salah satu perangkat lunak atau software yang dipakai adalah PowerPoint yang merupakan bagian dari Microsoft Office juga. Dengan menggunakan software ini, seorang dapat menuangkan ide-ide, ya, baik itu teman-teman punya ide-ide dalam PowerPoint itu, teman-teman bisa memasukkan background, ya, bisa memasukkan gambar-gambar yang menarik, ya. Di sini teman-teman bisa baca, dengan menggunakan software ini seorang dapat menuangkan ide-ide cemerlang dalam bentuk visual yang menarik dalam waktu yang singkat. Ya, jadi teman-teman kemarin Pak sudah sampaikan bagaimana teman-teman membuat sebuah desain. Ya, desain-desain itu teman-teman juga bisa tuangkan di dalam lembar kerja PowerPoint atau lembar presentasi PowerPoint ini. Ya, agar terlihat lebih menarik, lebih asik untuk dilihat. Bahkan ketika teman-teman sendiri menggunakan PowerPoint, dengan menggunakan tombol-tombol, teman-teman bisa lebih aktif dalam belajar. Oh, contoh, Pak membuat sebuah tombol. Ya, ada menu-menu di dalamnya. Di dalam tombol itu ada menu-menu di dalamnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat. Yang di bawah ini Pak tidak membuat sebagai tombol. Ya, dalam Sheets ini atau dalam Point ini Pak tidak membuat sebagai tombol. Ya, ini cuma dia punya tulisan saja. Tapi yang di bagian atas ada bentuk jari. Ya, ketika Pak tekan atau Pak klik pada poin ini, maka Pak akan dibawa ke slide yang sudah ditentukan. Ya, sebentar di akhir kita akan mempelajari cara pembuatannya, cara untuk mengaksesnya seperti apa. Ya, kemudian hari ini yang pertama kita akan belajar tentang yang pertama itu kita akan belajar tentang menempatkan teks Microsoft Word ke PowerPoint. Kalau teman-teman mungkin biasanya itu teman-teman cuma copy, kemudian teman-teman buka lembar kerja PowerPoint, kemudian teman-teman paste di dalam situ. Ya. Nah, itu cara yang sering teman-teman gunakan. Tapi di sini kita akan belajar, ya, kita akan belajar bagaimana proses tanpa menggunakan copy dan paste. Ya, dengan menggunakan proses pengintegrasian ini, teman-teman sudah bisa untuk memasukkan kata ataupun kalimat dari Word ke dalam lembar kerja PowerPoint. Itu yang akan kita pelajari di poin pertama. Kemudian yang kedua, menempatkan data. Data ini dari Microsoft Excel, sudah pasti ya, ke PowerPoint. Jadi prosesnya itu pengintegrasiannya hampir sama dengan kita menggunakan pengintegrasian dari Excel, tabel dari Excel itu ke Microsoft Word. Dia hampir sama prosesnya. Kemudian yang ketiga itu ada menempatkan grafik. Ini juga masih sama. Dan yang terakhir, menempatkan hyperlink. Nah, di sini yang kita akan belajar bagaimana proses untuk membuat sebuah tombol atau menghubungkan tulisan dengan link yang akan kita muat di dalam tulisan tersebut. Ya, karena teman-teman sudah belajar hyperlink itu fungsinya untuk apa? Pak mau tanya, hyperlink fungsinya untuk apa? Masih ada yang ingat? Hyperlink. Mempermudah integrasian data. Mempermudah pengintegrasian data. Oke. Ada yang lain lagi? Fungsi hyperlink yang minggu-minggu kedua itu, minggu pertemuan kedua pembahasan materi itu kita membahas tentang hyperlink. Masih ada yang ingat? Apa itu hyperlink? Mengarahkan kita ke slide yang kita mau dengan gampang. Mengarahkan kita ke slide. Oke. Ada yang lain lagi? Menggunakan link untuk ke slide yang kayak ini apa file yang lainnya. Oke. Jadi untuk hyperlink sendiri, ya, untuk hyperlink sendiri
Di sini fungsi dari hyperlink itu pada umumnya untuk kita bisa mengakses materi lain tanpa kita harus memuat di dalam file tersebut. Ya, jadi seperti yang teman-teman sudah buat itu, teman-teman bisa akses sebuah website ya hanya dengan memasukkan link tersebut tanpa harus memasukkan kalimat semua di dalam lembar kerja, baik itu dalam Word ataupun dalam PowerPoint ya. Jadi kita langsung saja pada poin yang pertama, menempatkan teks Microsoft Word ke PowerPoint. Ya. Buka dulu. Angka ini tulisan laporan membuat sebuah makalah ya, makalahnya lalu itu berisi tentang perkembangan dunia IT, sudah pasti. Kemudian di dalam makalah itu juga berisi tentang tabel. Tabelnya itu bebas, entah tabel teman-teman mau buat makalahnya itu tentang penjualan, ada dia punya merek-merek laptop. Dan itu juga masuk dalam perkembangan dunia komunikasi di masa pandemi ini. Ya, ada banyak sekali perkembangan-perkembangan. Salah satu contoh itu Pak kasih contoh, ada penjualan laptop. Ya, sekarang kalau teman-teman mau cari laptop, tidak ada laptop lagi yang harga 4 juta. Sudah pasti semua itu harganya 6 juta ke atas. Ya, itu teman-teman dari masalah itu teman-teman bisa angkat sebagai makalah yang teman-teman buat. Kemudian dari makalah itu teman-teman buat sebuah tabel. Ya, tabel pas sudah ajarkan cara pembuatan tabel. Lalu dari tabel itu teman-teman buat dalam bentuk grafik. Ya, buat dalam bentuk grafik. Setelah itu baru teman-teman buat dalam presentasi PowerPoint. Jadi teman-teman Pak akan arahkan supaya membuat sebuah karya tulis sampai teman-teman mempresentasikan karya tersebut, mempresentasikan hasil penulisan dari teman-teman sendiri. Ya, itu adalah proyek informatika kita pada bab yang pertama. Oke, atau kompetensi dasar yang pertama. Kita akan masuk sudah. Di sini Pak sudah ada sebuah tulisan atau sudah Pak cari di internet, ada sebuah tulisan tentang materi jaringan dasar. Ya, jaringan komputer dasar. Nah, di bagian tata namanya judul. Ya, teman-teman kalau masih ingat pembahasan kita kemarin dalam desain grafis itu unsur-unsur, kemudian subjudul dan juga isi. Ya, kalau teman-teman masih ingat, ada judul, unsur-unsur teks, ada judul, ada subjudul, ada isi. Lebih ingat atau lebih yang ditekankan itu adalah judul dan isi. Oke, jadi langkah pertama untuk teman-teman tidak menggunakan copy paste atau tidak langsung melakukan pengintegrasian, teman-teman penggunaan integrasian di dalam Microsoft Word ke PowerPoint itu, langkah yang pertama teman-teman harus menyiapkan sebuah tulisan. Ya, teman-teman punya makalah. Contoh, di sini ada sebuah materi tentang komputer jaringan dasar. Langkah pertama itu teman-teman blok dulu di sini misalnya. Di sini Pak ingin membuat materi komputer dan jaringan dasar ini sebagai judul atau sebagai poin paling pertama. Ya, kalau di Microsoft PowerPoint itu kan kalau di layoutnya ada bagian judul, ya, ada bagian judul dan juga ada bagian isinya. Jadi yang pertama ini Pak ingin buat materi ini sebagai judul. Teman-teman blok terlebih dahulu, kemudian pilih di menu home ini ada style. Teman-teman pilih yang heading 1. Ya, teman-teman pilih yang heading 1, tulisan sebagai judul dari materi ini. Ya, pilih heading 1. Kemudian untuk dia punya isi, teman-teman bisa pilih di sini Pak gunakan heading 2 untuk sebagai isinya. Ya, di sini sudah berbentuk sebuah link. Tulisannya sudah berwarna biru dan ini sudah bisa kita integrasikan ke dalam Microsoft PowerPoint. Teman-teman setelah membuat tulisan ini menjadi, teman-teman bisa lihat di komputer teman-teman itu di bagian atas ini tidak ada yang namanya, ya di bagian akses toolbar ini, di bagian paling sudut atas ini cuma ada save, kembali, maju, dan lain-lain. Tidak ada yang namanya send to Microsoft PowerPoint. Ya, di situ teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu. Langkah yang pertama teman-teman harus aktifkan untuk memunculkan send to PowerPoint ini. Oke, di sini Pak coba hilangkan dulu. Ya, di sini tidak ada untuk kita send to ke PowerPoint atau kita kirim filenya ke PowerPoint. Langkah yang pertama teman-teman pilih file ya untuk memunculkan send to itu. Teman-teman klik file.
ke option akan muncul menu-menu untuk teman-teman setting. Di sini teman-teman pilih yang Quick Access Toolbar. Teman-teman pilih Quick Access Toolbar, lalu di sini muncul ya, lalu di sini akan muncul beberapa pilihan. Teman-teman pilih yang Cost Command From ini, teman-teman All Commands, teman-teman pilih, lalu teman-teman scroll ke bawah sampai cari tulisan Send to PowerPoint. Nah, di sini sudah ada Send to PowerPoint. Ya, teman-teman klik lalu teman-teman tambahkan, teman-teman add, teman-teman tambahkan, kemudian oke. Ya, lalu setelah itu, ya setelah teman-teman sudah buat seperti ini, sudah buat dia, langsung saja klik yang kalau dia sudah teman-teman sudah add ya, teman-teman langsung klik saja di Send to Microsoft PowerPoint, tidak perlu blok dan lain-lain, Microsoft PowerPoint. Dan juga teman masukkan itu sudah akan muncul pada lembar kerja Microsoft PowerPoint secara otomatis. Ya, di sini teman-teman tinggal memasukkan desain apa yang ingin teman-teman tampil di Microsoft PowerPoint ini. Ya, contohnya Pak yang nah, dia sudah secara otomatis tanpa teman-teman harus copy lalu paste di dalam lembar kerja Microsoft PowerPoint. Ya. Oke, sampai situ ada yang ingin bertanya soal pembuatan Saya data mau ini? bertanya Pak, Pak boleh diulang kembali yang di proses-proses? Proses send to. Ya, yaitu sentuh. Yang pemilihan ini, oke. Buat ini sebagai judul dan isi, atur dulu atau teman-teman munculkan send to atau akses cepat untuk memilih menu-menu tersebut. Teman-teman pilih di bagian file, lalu masuk di option. Masuk di option, teman-teman klik option, lalu pilih Quick Access Toolbar. Ya, pilih Quick Access Toolbar, lalu di bagian Cost Command From ini, teman-teman klik dan pilih All Commands. Oke, teman-teman munculkan semua pilihannya, cari yang tulisan Send to PowerPoint. Ya, di sini Send to PowerPoint, teman-teman klik itu, lalu teman-teman tambahkan Add dan Oke. Ya, teman-teman cari Add, sudah masuk di bagian akses toolbar ini yang nanti akan muncul di bagian akses toolbar di atasnya itu. Lalu teman-teman oke. Ya, di sini teman-teman bisa lihat sudah poin ini, ya. Send to-nya sudah memunculkan poin tombol untuk kita mengirim data yang sudah kita buat atau kita pilih ini ke lembar kerja Microsoft PowerPoint. Oke, di sini tanpa kita copy dan tanpa kita paste, tanpa kita blok atau ke dalam lembar kerja Microsoft PowerPoint. Ya. Setelah teman-teman buat judulnya, lalu di sini mungkin teman-teman buat sebagai isi, lalu teman-teman langsung saja ke Microsoft PowerPoint. Maka akan secara otomatis akan masuk ke lembar kerja Microsoft PowerPoint, dan yang teman-teman sudah pilih tadi itu, ya teman-teman sudah pilih sebagai judul, kemudian sebagai isi, akan sisa masukkan desain mana yang teman-teman kerja Microsoft PowerPoint ini. Ya, teman-teman bisa masukkan dari sini atau teman-teman masukkan di dalam lembar kerja Microsoft PowerPoint ini. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah buat sebuah background sendiri, teman-teman bisa drag, bisa tarik, dan teman-teman bisa masukkan ke lembar kerja presentasi yang teman-teman buat. Sudah PowerPoint langsung kedua otomatis. Ya, di sini ada materi komputer dasar keselamatan kerja. Ya, ketiga LH ini keselamatan kerja. Oke. Oke. Ada lagi yang mau bertanya soal pengintegrasian yang pertama ini? Saya mau tanya ya, Pak. Silakan. Ini kalau kita mau mengintegrasikan data dari di PowerPoint, kita berarti di semua tulisan itu kita harus ubah Pak ke hyperlink kan Pak? Oh, pengintegrasian data dari Excel ke PowerPoint. Begitu Itu Pak? kan di Microsoft Word ke PowerPoint kayak tadi Pak bilang itu. Bagaimana? Nah, itu begini Pak, kalau misalnya ini kita mau mengintegrasikan ini semua data di sini berarti ke semua ini. Oh, dia ya, punya Pak. kalimat semuanya ini. Oh, misalnya di sini, teman-teman ingin membuat K3LH ini, dia bagian style ini saja. Oh, di sini saya mau buat ini sebagai, mungkin ini sebagai isinya. Ingin membuat ini sebagai isi yang masuk di dalam style-nya. Ya, pilih dan teman-teman masukkan. Jadi semua data itu dia akan masuk ke dalam lembar kerja ketika teman-teman sudah isi. Ya, jadi misalnya ada tulisan, kan dalam PowerPoint itu tidak semua tulisan, tidak semua poin dimasukkan di dalam
presentasi, ya toh. Kalau teman-teman ingin masukkan semua tulisan di dalam presentasi, ya atau bukan PowerPoint. Karena PowerPoint itu berisi poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi. Ya, semua data atau semua misal di dalam materi komputer dasar ini sebagai judulnya. Kemudian dia aja sentuh ke PowerPoint. Secara otomatis dia akan terhubung ke lembar kerja Microsoft. Sampai situ mungkin masih ada yang kurang dari penjelasan Pak. Jadi untuk pemilihan kata itu teman-teman silakan saja bermain di bagian heading-nya saja. Masuk tanpa teman-teman menggunakan pasti spin masuk ke sini teman-teman tempelkan. Ya, pasti teman-teman buat ada cara yang dapat memudahkan dengan cara melakukan pengintegrasian itu. Buatan teks ini. Ya. Pemilihan pilih sebagai isinya atau ini sebagai subjudulnya. Ya, dia akan secara otomatis masuk ke lembar kerja Microsoft PowerPoint. Bagaimana Rambu? Sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Silahkan. Oke. Baik, masih ada pertanyaan lain. Data atau kata atau kalimat di dalam Microsoft PowerPoint. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan ke data ke lembar kerja PowerPoint. Oke. Kita akan belajar menempatkan data ke lembar kerja. Di sini langkah yang pertama itu teman-teman harus buat sebuah data menggunakan Microsoft Excel. Ya, langkah yang pertama itu teman-teman harus membuat data dalam sebelum data ke Bapak masih buka Microsoft Excel-nya. Oke. Sudah muncul kok teman-teman di perangkat? Sudah muncul kok? Oke. Di sini Pak sudah buat sebuah data kita masukkan atau kita tempatkan ke lembar kerja Microsoft PowerPoint. Untuk langkah yang pertama, teman-teman setelah buat datanya, setelah buat teman-teman melakukan pengintegrasian ke dari Excel ke Microsoft Word. Ya, teman-teman copy. Di sini Pak buatlah. Di sini Pak masukkan judul, tabel, PPT. Ini teman-teman pergi ke segitiganya atau anak panah ke bawahnya itu, teman-teman pilih paste spesial. Ya, teman-teman pilih paste spesial, lalu teman-teman pilih paste link. Di sini muncul Microsoft Excel Worksheet Object. Teman-teman, oke. Di sini ada dua pilihan, ya. Di sini ada dua pilihan. Kan kalau dalam Microsoft PowerPoint itu teman-teman juga bisa masukkan gambar untuk media atau untuk sebagai media presentasi teman-teman. Nah, untuk memasukkan gambar atau icon, teman-teman bisa pilih yang display as icon untuk Microsoft Excel ini. Ya, teman-teman bisa change icon juga. Silakan teman-teman, bebas teman-teman mau tampilkan dia punya icon Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, atau teman-teman ingin tampilkan datanya secara langsung. Ya, kalau teman-teman tampilkan dia dalam bentuk gambar atau visual, di sini nanti munculnya adalah icon dari Microsoft Excel itu. Ya, teman-teman silakan besarkan saja, dan mungkin teman-teman mau masukkan tulisan apa di sini terserah. Misalnya data dapat diakses melalui icon di samping. Nah, mana saja, tetapi dia agak berbeda tampilannya. Oh, di sini datanya dapat diakses melalui icon ini, Microsoft Excel secara otomatis. Karena kita sudah buat secara paste link. Ya, paste link berarti prosesnya itu ketika kita double klik, maka kita akan dibawa ke lembar kerja atau ke aplikasi sumber datanya itu dari mana. Ya, atau datanya asal dari mana, kita gunakan paste link untuk pengintegrasian, akan secara otomatis kita dibawa ke aplikasi tersebut. Nah, itu untuk bisa gunakan langkah seperti itu, teman-teman bisa tampilkan ikonnya untuk lebih menarik lagi. Ya, langkah yang kedua itu teman-teman bisa untuk
masukkan langsung dia punya PowerPoint ini. Ya, caranya sama teman-teman copy dulu, lalu teman-teman pilih paste spesial, paste link, dan langsung saja tanpa kita centang. Ya, di sini kita tidak centang, maka tabelnya itu akan langsung muncul di dalam lembar kerja Microsoft PowerPoint ini. Ya, ini juga sudah terintegrasi ketika teman-teman lembar kerja Microsoft Excel. Ya, di sini ada dua cara yang teman-teman bisa pakai dalam penempatan atau pembuatan slide dari data pada Microsoft Excel. Teman-teman bisa masukkan ikonnya supaya lebih menarik, atau teman-teman bisa langsung masukkan data tabelnya itu ke presentasi teman-teman. Ya, jadi ada dua pilihan dalam menempatkan tabel ke PowerPoint. Bisa icon ataupun bisa langsung tabelnya yang teman-teman letakkan ke lembar kerja Microsoft PowerPoint. Oke, sampai situ untuk menempatkan tabel. Ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, jadi prosesnya itu gampang, sama saja dengan teman-teman sudah latihan. Kalau yang sudah latihan, pasti teman-teman sudah tahu proses untuk pengintegrasian data. Ya, ada dua cara di sini yang teman-teman bisa pakai dalam presentasi nanti yang teman-teman buat. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga tentang grafik di sini, ya teman-teman, tentang grafik. Di sini langkah yang pertama, teman-teman harus buat dulu grafiknya. Ya, grafik itu awalnya dari tabel. Jadi, langkah yang pertama, teman-teman harus buat dulu sebuah grafik dari Microsoft Excel. Ya, tadi Pak sudah buat juga grafiknya yang sudah ada, buat sebuah dua proses. Teman-teman, grafik kita PowerPoint ke PPT-nya. Oke, di sini Pak buat slide baru lagi. Grafik. Setelah teman-teman copy, teman-teman pergi lagi ke paste, ya, yang segitiga ke bawah atau ada anak panah ke bawahnya itu. Nah, di sini ada dua cara, teman-teman. Ada dua cara untuk membuat paste atau membuat pengintegrasian grafik ini ke lembar kerja Microsoft PowerPoint. Ya, yang pertama ada menggunakan perintah use destination theme dan link data. Ya, coba masih ingat atau tidak teman-teman apa itu use destination theme and link data pada lembar kerja Microsoft Office yang ini? Ya, kalau teman-teman bisa lihat di situ apa perbedaan antara use destination theme dengan keep your formatting ini? Pak sudah jelaskan waktu kita proses pengintegrasian grafik juga. Ya, ada dua. Yang use destination theme, yang kedua ada keep your formatting and link data. Nah, apa perbedaan dari kedua menu atau kedua perintah ini? Ayo, masih ada yang ingat kok? Use destination dan juga keep your formatting. Masih ada yang ingat kok dia punya perbedaan dari kedua perintah ini? Ayo, masih ada kok? Atau semua sudah lupa? Ya, dari sini juga ketika Pak pilih atau Pak tempatkan kursor, pasti teman-teman bisa lihat ada perbedaan dari kedua ini. Ya, oke, kalau semua sudah lupa, ya memang hal seperti ini pasti teman-teman akan lupa. Use destination theme itu teman-teman gunakan fitur sesuai tema, ya. Pastinya itu sesuai tema, dia punya gambarnya itu dia akan disesuaikan dengan tema dari Microsoft PowerPoint, ya. Teman-teman Pak pakai dulu, Pak coba pilih dulu, dan kita akan lihat perbedaannya nanti. Ya, di sini Pak mau tema. Pak, minta izin kamar mandi, Pak. Ya, silakan. Ya, setelah teman-teman pilih disesuaikan dengan lembar kerja PowerPoint. Ya, ini yang pertama. Kita pakai yang pertama itu adalah ini, ya. Use destination theme and link data. Kita pakai yang keep formatting. Pak duplikat dulu. Kita pakai yang
Ya. Nah, di sini fungsinya teman-teman yang kita akan menampilkan data itu sesuai dengan gambar yang ada di Microsoft Excel. Ya, kita coba paste dulu menggunakan key feature formatting ini. Gambar yang pertama yang menyesuaikan dengan tema. Jadi teman-teman bisa pakai dua cara ini pengintegrasian grafiknya. Nah, ini dia akan menyesuaikan dengan tema. Warnanya akan berubah sesuai dengan Microsoft PowerPoint atau tema PowerPoint yang teman-teman gunakan. Ya, kalau misalnya teman-teman pakai yang segala macam format yang ada di dalam Microsoft, lihat di sini skornya warna kuning, abu-abu ini adalah laporan praktikum, orange ini adalah kesesuaian pelaksanaan, dan persiapan bahan ini warnanya biru. Kita lihat di orange, laporan praktikumnya abu-abu, skornya kuning, dan birunya itu persiapan alat dan bahan. Ya, jadi menyesuaikan dengan segala macam format yang ada di Microsoft Excel tadi. Nah, kedua cara itu untuk lembar kerja Microsoft PowerPoint atau lembar presentasi PowerPoint teman-teman. Ya, ada dua cara. Teman-teman pakai yang mana? Kita pakai yang ini. Ya, dapat merubah data ini dan langsung ditampilkan ke lembar kerja Microsoft PowerPoint. Ya, contoh, kita ubah di sini yang nama Arjun. Yang nama Arjun ini poin persiapan bahannya ini 0. Kita ubah ke 7 misalnya. Ya, Arjun ini poinnya ubah. Arjun 0. Tidak terlalu kelihatan, terlalu kecil. Ini teman-teman bisa lihat di sini poin persiapan alat dan bahan yang berwarna biru. Ya, dia tidak ada. Terlalu kecil kok, tidak terlalu kelihatan. Ya, tetapi kita coba ubah dia ke ya. Arjun warna atau grafik berwarna biru yang masuk. Kita lihat pada lembar kerja Microsoft PowerPoint. Ya, yang awalnya 0, dia akan menyesuaikan. Kita ambil contoh lagi satu yang mungkin kosong di sini ada Brian. Ya, ada Brian di sini poinnya kosong. Kita coba masukkan datanya, kita ubah Brian ini dia 4 ya di sini di Microsoft juga sudah muncul secara otomatis di Microsoft PowerPoint. Ya, tanpa teman-teman harus copy ulang lagi, masukkan ulang lagi, copy ulang lagi, masukkan ulang lagi. Ya, dengan proses pengintegrasian teman-teman tidak perlu melakukan hal seperti itu. Sudah akan secara otomatis segala sesuatu yang kita sudah buat secara integrasi itu akan tampak atau akan berubah secara otomatis ke lembar kerja PowerPoint. Misalnya kita ingin melakukan pengintegrasian PowerPoint. Kita lanjut ke yang terakhir untuk pengintegrasian. Ya, di sini kita sudah pengintegrasian data, lalu yang terakhir itu yang baru selesai kita pengintegrasian grafik. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke langkah yang terakhir. Ya, kita akan lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu langkah untuk membuat sebuah slide PowerPoint menggunakan hyperlink. Ya, di sini kita akan memasukkan sebuah contoh hyperlink di dalam lembar kerja Microsoft PowerPoint atau lembar presentasi atau slide presentasi dari Microsoft PowerPoint ini. Di sini yang pertama kita akan belajar pembuatan tombol hyperlink pada PPT. Oke. Kita akan belajar dulu membuat sebuah tombol. Ya, di sini contoh ini sebagai menu utama ya atau slide paling dasar. Di sini kita akan buat dulu sebagai contoh itu kita buat tombol untuk maju dan mundur. Ya, untuk maju dan mundur atau kita buat saja dulu di bagian depannya itu ya di sini Pak hapus dulu supaya dia kosong saja. Nah, di sini kita akan buat sebuah desain. Contoh ini ada menunya, tulisan menu, teman-teman di sini sudah muncul text box. Masukkan saja di sini menu. Oke, sesuaikan saja. Lalu yang berikut ya teman-teman masukkan slide yang teman-teman sudah buat ini. Teman-teman ingin masuk di sini tempatkan saja di sini. Lalu yang berikut itu Pak ingin membuat menu-menu pilihan untuk akses ke slide-slide tersebut. Ya, untuk akses ke slide-slide tersebut. Pak pilih dulu yang mana ya? Ini yang pertama
materi Jarkom. Kemudian duplikat, Ctrl D, sesuaikan saja. Di sini integrasi tabel kurung icon tabel saja. Yang berikut ada grafik. Dan yang terakhir ada hyperlink. Teman-teman siswa sebagai contoh saja ya. Nah, kita akan membuat visual ini atau gambar ini atau shapes ini menjadi tombol-tombol yang dapat teman-teman gunakan untuk mengakses ke tabel atau slide-slide yang teman-teman ingin kunjungi. Ya. Sini Pak sudah buat sebuah bentuk slide untuk menunya, ya. Sini teman-teman silakan buat saja sekreatif-kreatifnya teman-teman. Ini sini Pak tambahkan satu garis untuk dia masuk ke atasnya. Nah, caranya itu teman-teman, yang pertama teman-teman ingin materi Jarkom ini muncul di slide kedua. Ya, materi Jarkom ini teman-teman ingin ketika teman-teman tekan tombol Jarkom atau gambar Jarkom ini langsung dibawa ke menu atau slide yang kedua. Ya. Langkahnya itu atau caranya itu teman-teman silakan klik icon itu, ya, klik icon itu lalu pergi ke design. Ke menu insert. Ya. Pergi ke menu insert, di situ ada yang namanya action. Ya, ada yang namanya action, teman-teman silakan klik action itu. Nah, di sini akan muncul hyperlink untuk mengakses ke slide yang ada di lembar kerja Microsoft PowerPoint ini, ya. Ingat, ketika teman-teman menggunakan action ini, yang teman-teman bisa akses itu cuma hyperlink atau cuma bisa akses sesuatu yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Oke. Ya, teman-teman silakan saja pilih yang hyperlink, lalu pilih yang slide. Pilih yang slide atau teman-teman bisa pilih yang next, karena ini kan slide selanjutnya. Di sini karena Pak sudah pilih yang slide, Pak ketika pilih hyperlink to slide ini, langsung saja Pak klik yang materi komputer. Oke, lalu Pak oke. Kemudian yang ini integrasi tabel, Pak langsung saja pilih yang slide-nya, integrasi tabel. Oke. Lalu yang berikut integrasi grafik. Action, hyperlink, slide, grafik. Oke. Dan yang terakhir hyperlinknya ini ya. Oke, kita ke action. Kita ke action, hyperlink to slide, lalu hyperlink pada PowerPoint. Ketika teman-teman membuat tampilan ke PowerPoint atau ke presentasi, ini sudah ada tombol-tombol, teman-teman lihat untuk bisa akses ke slide manapun. Tapi di sini yang ada gambar panah ini Pak sudah buat untuk bisa diakses ke slide yang sudah Pak integrasikan atau Pak sudah hyperlink dia. Ya, contoh. Di sini Pak ingin masuk ke materi Jarkom. Jadi ketika teman-teman sudah buat seperti ini, ketika teman-teman melakukan sebuah presentasi, teman-teman silakan saja buka di bagian menu. Ya, buka di menu dan teman-teman lakukan presentasi. Teman-teman berbicara senyaman mungkin, seenak mungkin. Lalu, pada materi yang pertama kita akan membahas tentang materi Jarkom. Ini contoh ya, contoh untuk melakukan sebuah presentasi.
Kita akan belajar yang pertama itu adalah tentang materi Jarkom atau jaringan komputer. Ya, kita akan lihat ketika Pak klik, ya, ketika Pak klik dia akan secara otomatis akan dibawa ke materi slide yang sudah kita buat hyperlink. Ya. Contoh lagi, Pak ingin langsung ke integrasi grafik. Ketika Pak klik tombol ini, grafik tadi. Ya, tanpa Pak harus kembali lagi, buka lagi, cari lagi, next lagi, tapi menggunakan menu itu, ya dia akan secara otomatis masuk langsung ke lembar kerja yang sudah, ya. Itu untuk menunya. Ya, itu untuk menu. Kemudian di slide-nya itu kita bisa buat, ya, kita bisa buat tombol-tombol untuk menampilkan. Kita sampai jam berapa? Kalau sudah lewat jam, kasih ingat Pak ya. Oh, kita sudah sampai 9. Oh, kita sampai 9.45. Nah, di sini kita akan buat lagi. Kita akan buat lagi sebuah tombol. Atau 3 buah tombol, bukan sebuah ya. Kita akan buat 3 buah tombol. Kita akan buat 3 buah tombol di sini untuk menampilkan atau untuk dia next, back, dan kembali ke home. Di sini kita pilih dulu shifts-nya. Di sini ada action untuk maju, mundur, dan kembali ke menu home. Di sini kita munculkan dulu. Untuk action-nya, kita pilih next. Next-nya ini Pak tempatkan di pojok saja. Nah, di sini sudah langsung muncul aksi apa atau teman-teman bisa pilih ke menu mana. Nah, tadi kan di sini ada 2 slide yang masih masuk dalam materi komputer, jaringan komputer. Teman-teman bisa di sini, teman-teman bisa pilih kan di sini kan slide yang pertama. Ya, teman-teman ketika pilih next, teman-teman atau mungkin teman-teman memakai gambar anak panah juga bisa. Intinya ada menunjukkan ke slide berikut. Ya, slide anak panah ke kiri berarti slide selanjutnya, anak panah ke kanan berarti kembali ke belakang. Ya, untuk yang next materi selanjutnya. Ya, teman-teman bisa pilih slide dan materi yang kedua itu dari Jarkom adalah ketiga LH atau keselamatan kerja. Lalu teman-teman oke saja. Ya, ini sudah menjadi tombol untuk diarahkan ke slide ketiga LH. Lalu yang berikut kita akan buat lagi tombol untuk kembali. Kembali ini karena dia tidak ada slide sebelumnya ini, teman-teman bisa buat ini langsung ke menu home. Ya. Teman-teman bisa langsung buat ke menu home atau slide pertama ini. Teman-teman langsung oke saja. Nah, ini sudah menjadi tombol untuk bisa teman-teman akses ke slide yang pertama. Karena sebelum slide ini, sebelum slide materi ini tidak ada slide atau tidak ada materi sebelum slide ini. Yang slide sebelum ini yaitu slide menu. Ya. Menu home. Di sini ada gambar rumah. Di sini teman-teman bisa pakai juga free slide yang pertama, atau teman-teman masih bisa pakai juga yang cara menggunakan slide itu. Dia sama saja. Nah, di sini sudah ada ke slide-slide yang teman-teman tentukan. Ya, silakan saya teman-teman copy, teman-teman tandai, kontrol dan klik tombol-tombol ini, teman-teman copy dan masukkan ke slide yang lain. Di sini semua slide sudah ada tombol-tombol, teman-teman lihat. Ya, jadi teman-teman atur dulu tombol ini akan diarahkan kemana. Oh, setelah ketiga LH ini dia sudah habis, sudah selesai. Berarti di bagian insertnya itu kita langsung saja ke slide yang pertama. Ya, bisa ke first slide atau teman-teman bisa pakai yang ini dan bisa ke menu yang pertama. Lalu oke. Ya, kemudian menu home ini tetap dan menu back ini teman-teman bisa pakai. Kan sebelum materi K3LH ini ada materi tentang komputer dan jaringan dasar. Teman-teman pilih itu saja. Ya, itu untuk materinya sudah. Lalu kita ingin menempatkan tabel ke PPT ini. Ya, tabelnya ini next kita susun saja. Karena ini ada 2 slide, kita pilih PPT, home-nya tetap, dan ini kita bisa pakai ke slide pertama sudah. Ya, dan selanjutnya teman-teman silakan buat seperti itu. Materinya ini slide 1, oke, menunya ini. Ya, setelah ini kita akan lihat hasil jadinya seperti apa. Ini penggunaan hyperlink dengan mengakses yang ada di dalam lembar kerja PowerPoint kita.
Jadi ini juga masuk dalam hyperlink. Slide 1, oke. Next-nya ke slide 1. Back-nya ke slide yang sebelumnya. Oke, yang terakhir, next-nya ini kita ke slide yang pertama. Home-nya slide-nya ini. Oke, sudah. Nah, yang terakhir ini teman-teman bisa untuk tempatkan sebuah hyperlink atau sebuah link dari misalnya ada materi yang ingin teman-teman masukkan ya untuk menjadi referensi tambahan. Ya, itu kan fungsi dari hyperlink. Untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa klik tombol di bawah. Nah, di sini kita akan sambungkan dengan link yang ada di internet. Ya, kita buat tombol lagi. Sini. Klik di sini. Kita pergi lagi ke insert, ke hyperlink. Ya, sebelumnya itu teman-teman contoh materi tab. Ya, teman-teman setelah mendapat materinya, teman-teman ingin untuk menempatkan link itu ke slide presentasi teman-teman supaya sang pembaca bisa dapat materi tambahan dari mengakses link tersebut dengan cuma menekan tombol ya di sini. Lalu teman-teman ya pilih tombol ini, lalu teman-teman ke hyperlink, lalu browse back dan tempatkan linknya di situ. Lalu oke. Nah di sini tombol ini sudah menjadi sebuah hyperlink atau sudah menjadi tombol yang teman-teman bisa akses untuk mendapatkan informasi tambahan dalam materi tentang komputer dasar ini, jaringan komputer dasar. Ya. Nah, ini adalah sebuah presentasi PowerPoint yang Pak baru selesai buat. Ya. Ketika teman-teman ingin materi tentang Jarkom, teman-teman klik saja. Di sini ada 3 buah tombol untuk teman-teman dapat mengakses. Teman-teman silakan next saja, maka akan masuk ke slide dari ketiga LH. Ketika teman-teman next lagi akan ke menu utama. Oh, integrasi tabelnya masuk di sini. Teman-teman mungkin cuma menjelaskan ini, teman-teman silakan klik. Ya, teman-teman bisa pakai tombol-tombol ini. Teman-teman pilih tombol next, dia akan beralih ke slide home. Itu adalah salah satu contoh sederhana pembuatan slide PowerPoint secara interaktif. Untuk teman-teman bisa pakai dalam presentasi nanti. Ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat seperti yang Pak buat ini, silakan menjadi referensi untuk teman-teman juga dalam menyelesaikan proyek pertama di mata pelajaran informatika ini. Ya, ingat ini proyek pertama. Ini yang akan menjadi nilai utama untuk teman-teman selain nilai latihan yang teman-teman sudah kerjakan itu. Ya, ini menjadi nilai utama dalam latihan atau dalam proyek yang akan teman-teman buat. Ya, sebentar setelah selesai pembelajaran, Pak akan kirimkan ke Google Classroom teman-teman bagaimana langkah-langkah pembuatan, ya prosesnya seperti apa, persyaratannya yang ada di dalam teman-teman punya proyek itu seperti apa. Ya. Dan itu teman-teman kerjakan selama 2 minggu, ya selama 2 minggu itu teman-teman silakan untuk menyelesaikan itu, dan minggu depan Pak akan cek progresnya itu sudah seperti apa. Ya. Pak, bisa ulang kok Pak, soalnya tadi Pak suara putus-putus di saya. Oh, Pak ada rekam juga, karena ini kita punya jam sudah mau selesai. Kalau Pak ulang berarti panjang. Pak ada rekam, nanti ini Pak ada sebentar rekam. Teman-teman bisa lihat itu Pak rekam, nanti Pak upload di YouTube, jadi bisa teman-teman akses dari situ ya. Atau kamu mau tanya di bagian mana? Ini Yang tugas tadi sampai... Pak, yang tugas tadi tuh. Oh, yang tugas. Oh, dia punya tugasnya itu. Untuk yang dia penjelasan ini, tidak.
yang penjelasan yang tadi untuk slide PowerPoint ini sudah jelas kok Kakak? Jelas, Pak, jelas. Hanya tugas tadi tuh yang Pak. Oke, dia punya tugas itu, dia punya project yang terakhir. Teman-teman, yang pertama, teman-teman buat sebuah makalah, ya bisa dicatat, buat sebuah makalah yang berisi tentang sudahkah? Perkembangan IT atau teknologi informasi di masa pandemi. Ya. Setelah teman-teman membuat makalahnya itu berisi tentang segala macam informasi, ya. Di rumusan masalah yang pertama itu teman-teman bisa masukkan penjelasan tentang IT. Kemudian mungkin ada penjelasan sedikit tentang COVID ini seperti apa. Ya, bisa teman-teman masukkan dalam makalah tersebut. Kemudian mungkin ada pengaruh-pengaruh baik atau pengaruh buruk, ya, pengaruh baik atau pengaruh buruk dari pandemi ini untuk perkembangan IT. Nah, itu poin-poin yang bisa teman-teman masukkan. Teman-teman bisa catat, teman-teman bisa masukkan poin-poin itu. Atau ada pun kelebihan dan kekurangan dari perkembangan IT ini. Ya, teman-teman bisa juga gunakan, misalnya contoh, perkembangan IT di masa pandemi ini di bidang pendidikan. Nah, itu juga bisa. Atau di bidang marketing, kan banyak. IT ini kan luas. Di bidang marketing bisa, di bidang pendidikannya itu bisa, di bagian perkantorannya bisa, dan masih banyak lagi IT sekarang dipakai. Ya, itu untuk makalahnya. Makalahnya itu kemudian berisi tentang grafik dan juga tabel. Ya, jadi dalam makalah itu harus ada grafik dan tabel. Oke? Dalam makalah itu harus ada grafik dan tabel. Nah, setelah teman-teman buat makalah ini, teman-teman silakan buat sebuah slide PowerPoint atau sebuah presentasi PowerPoint. Ya. Oke, seperti yang Pak buat ini. Buat presentasi PowerPoint-nya berisi segala macam poin-poin yang ingin teman-teman presentasikan dari makalah tersebut. Ya. Presentasinya itu berisi segala macam poin yang ingin teman-teman presentasikan di presentasi teman-teman pada PowerPoint, ya. Itu untuk yang PowerPoint-nya. Ya. Yang terakhir untuk teman-teman punya nilai performa. Ya, atau teman-teman punya nilai performa dalam mata pelajaran informatika. Action teman-teman seperti apa? Ya. Yang terakhir itu teman-teman dalam presentasi, ya, setelah teman-teman buat PowerPoint, setelah teman-teman buat slide presentasi ini, teman-teman buat sebuah video presentasi untuk diupload di YouTube. Ya, buat sebuah video presentasi kemudian diupload di YouTube. Di YouTube teman-teman masing-masing. Jadi dalam presentasinya itu, teman-teman wajib menggunakan pakaian seragam atau pakaian yayasan. Ya, terserah teman-teman mau pakai pakaian seragam atau pakaian yayasan, intinya rapi. Ya, dalam video itu teman-teman bisa pakai zoom seperti ini, teman-teman bisa rekam layar dan bisa tampilkan teman-teman punya muka di bagian pojok atas. Dapat lihat teman-teman punya ekspresi saat presentasi seperti apa, teman-teman punya raut wajah seperti presentasi itu seperti apa, ya, dan kerapian teman-teman itu juga Pak akan nilai. Ya, di dalam video itu teman-teman silakan untuk buat. Oke, itu untuk videonya. Jadi bahan-bahan yang akan dikumpulkan atau hal-hal yang akan dikumpulkan itu yang pertama makalah, ya. Makalah ini teman-teman bisa kirim di forum yang nanti Pak akan buat. Makalahnya ini teman-teman bisa kumpul dalam bentuk PDF atau bisa kumpul dalam bentuk Word. Lalu yang kedua itu yang dikumpulkan adalah PowerPoint-nya. Ya. Yang ketiga itu yang dikumpulkan adalah video atau link video teman-teman yang sudah diupload di YouTube. Oke. Itu untuk proyek selama 2 minggu teman-teman.
Mungkin minggu depan Pak cuma masuk, Pak akan mengecek saja perkembangannya sudah seperti apa. Ya, 2 minggu itu waktunya lama. Jadi silakan teman-teman untuk manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Ya, waktunya 2 minggu, waktunya panjang untuk teman-teman bisa selesaikan proyek informatika yang pertama. Oke? Sampai sini mungkin masih ada yang ingin bertanya sebelum Pak absen dan kita akhiri pertemuan kita hari ini. Silakan. Oke, nanti mungkin yang belum jelas atau teman-teman ini di YouTube dan mungkin teman-teman ketika pengerjaan atau proses pembuatan proyek akhir, teman-teman mungkin dalam pembuatan slide PowerPoint ada yang teman-teman bingung, teman-teman bisa nonton di video itu. Ya, silakan teman-teman. Itu yang bisa Pak bantu untuk teman-teman juga bisa mendapat informasi yang mungkin ketinggalan saat pembelajaran tadi ada gangguan jaringan, karena tadi ada yang keluar masuk juga bisa membantu teman-teman. Ya. So 10 IPA 3. Oke, teman-teman dengar nama Pak absen ya. Bu. Hadir, Pak. Aquila. Hadir, Pak. Karista. Karisya. Karista Pak mata sudah jauh sekali. Karisya Johanis. Ai. Hadir, Pak. Deren. Deren Ratu. Hadir, Pak. Daud Lilo. Hadir, Pak. Erik Lilo. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Saya screen saja. Sudah. Hadir, Pak. Gladys. Hadir. Ini Pak.